Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, salam kasih, salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam renungan harian yang senantiasa menyapa kita. Secara khusus dalam tema kali ini, kamu bertahan maka kamu akan menang. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, keberhasilan dan pertumbuhan gereja pada abad pertama itu tidak terlepas dari kekokohan para rasul-rasul Kristus untuk tetap memberitakan Injil sekalipun mereka dilarang. Walau dipenjara dan diadili di depan mahkamah agama, tapi rasul-rasul Kristus tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menunda untuk memberitakan Injil. Mereka juga tidak mengurangi pemberitaan Injil. Mereka tetap taat dan percaya pada perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat. Disiplin dalam hidup, disiplin dalam tugas. Mereka tidak menjadi lari dan mereka tetap bergembira dalam tugas yang diembankan kepada mereka. Ayat renungan kali ini adalah ucapan malaikat kepada rasul-rasul yang saat itu sedang dalam penjara. Tapi karena rasul dipenuhi rasa percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak takut, mereka tidak mundur ataupun menyerah dalam tugas yang diembankan kepada mereka. Sebaliknya, mereka semakin kuat dalam pekabaran Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam segala hal, ketaatan, kesabaran, tetap gembira hati, dan tetap percaya adalah menjadi modal besar yang harus kita miliki untuk tetap bisa menjalani hidup. Kita masing-masing diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan saya yakin kedua hal ini saling menyempurnakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang memiliki kekurangan, janganlah hendaknya lemah. Jangan merasa dirimu yang paling rendah, karena sesungguhnya kita masih punya kelebihan. Dan kalau ada seseorang yang merasa hidupnya punya kelebihan dibandingkan orang lain, janganlah menjadi sombong atau merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena sesungguhnya kalau kita mau sadari, dalam kelebihan kita pun kita punya banyak sekali kekurangan. Saudara-saudari, yang kedua, kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang yang Tuhan pakai menjadi alatnya bagi kita untuk belajar. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang sedang berduka, tapi bisa menghibur. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang hidupnya pas-pasan, tapi bisa berbagi. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang makannya baru di sore hari karena pagi sampai siang harus mencari dulu, tapi masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu setiap orang dalam hidupnya harus bersyukur. Terutama kita yang memiliki berkat yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan kesehatan, yang tidak kekurangan akan makanan, minuman, dan pakaian, yang masih Tuhan beri kesempatan untuk punya tugas dan bekerja. Setiap orang harusnya bersyukur dalam hidup, bukan mengeluh, bukan mundur, bukan menjadi merasa dirinya sebagai orang yang rendah atau tidak bisa apa-apa. Karena kenapa? Karena sesungguhnya masih banyak alasan kita bersyukur dalam hidup.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup ini juga kita menghadapi banyak hal. Kehilangan, kerugian, malapetaka. Tapi dalam situasi tersebut tetaplah sabar dan bertahan, supaya kita tetap bisa hidup dan percaya kepada Tuhan. Tuhan merancangkan balasan yang baik, Tuhan merancangkan rencana yang baik atas segala situasi yang sedang terjadi dalam hidup. Saudara-saudari, dalam hidup kita juga mengalami banyak pencobaan. Kita mengalami godaan, kita mengalami ajakan untuk tidak berjalan pada jalur yang benar, untuk mengambil keuntungan bukan dari jalannya. Tapi hari ini kita mau diingatkan dalam segala situasi dalam hidup. Ketika engkau punya kekurangan, engkau punya kelebihan, engkau menghadapi persoalan, engkau sedang berduka, engkau sedang senang, engkau sedang bersuka cita, engkau sedang mengalami malapetaka, engkau mengalami kehilangan, engkau mengalami kerugian dan banyak hal lainnya. Tetaplah bertahan dan tetap taat kepada Tuhan, tetaplah bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan. Hidup seorang pemenang adalah hidup yang senantiasa sabar, hidup yang senantiasa taat, hidup yang senantiasa gembira hati, dan hidup yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita, ketabahan, kesabaran, dan juga sukacita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 387. Kepadamu ya Allah Tuhan kami yang senantiasa menganugerahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Puji syukur karena kebaikan Tuhan memberi kami kesehatan, sukacita, panjang umur, dan pengharapan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami sepanjang malam ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati seluruh keluarga kami, supaya kami boleh melalui malam ini menyambut hari esok, hari baru yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami dengan segala berkat, pengharapan, sukacita, dan juga kesehatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.